Kiara lama ya Yahweh Rafa, mari panggil namanya sore hari ini. Elohim Shaddai Jireh Adonai, dinyatakan sekarang. Saya mau dengar suara Bapak Ibu sendiri. Mari panggil Tuhanmu sore hari ini, katakan Yahweh. Mari naikkan Mari jangan berikan yang biasa sore hari ini. Dinyatakan sekarang. Mari sekali lagi. Yahweh, Yahweh Rafa. Mari panggil. Elohim Shaddai Jireh Adonai. Mari sama-samakan kedua tanganmu ke surga. Mari panggil namanya Yahweh. Yahweh, Dialah Yahweh, Sang Penyembuh, Sang Penebus. Syakala barashe. dinyatakan sekarang. Satu tingkat lebih tinggi lagi. Mari panggil Yahweh, Yahweh. Kami percaya tidak ada nama lain Tuhan. Elohim, Namanya sanggup membebaskan, namanya sanggup melepaskan, namanya membawa kesembuhan, namanya membawa pertobatan. Mari sama panggil namanya. Mari sembah. Syakana rabashe. Dinyatakan sekarang. Oh Yahweh, Yahweh, Ya Tuhan, ya Bapa, Sang Penyembuh yang menyediakan. Sokonarabara shekenarabara sakanananananana. Sikinarabashe. Sokonarabara shakanarabashe. Mari sekali lagi angkat tanganmu. Mari bawa hatimu. Mari bawa Banten di hadapan Tuhan. Mari bawa Tangerang di hadapan Tuhan. Mari jamah. Mari jamah Banten. Mari jamah kota Tangerang Tuhan. Shakanarabara sekenarabaso. Shakanarabashe kenarabasam. Ikinarabashe. Kami berdoa memanggil nama Bapa, memanggil nama Yahweh. Ikinarabaso. Mari sembah, mari berdoa. Shakanarabara sekenarabara sokonaraha. Ikinarabara sikinarabara she.
yang bisa berbahasa roh. Mari sama-sama berbahasa roh. Mari bangun manusia rohmu. Ikinarabara sakanarabara sekenaraham. Ikinarabaso. Ku berdoa dan Dia dimuliakan. Shakanarabara she. Menyembuhkan, kuasa yang memerdekakan. Dalam darah mari Indonesia, wow. Mari deklarasikan kuasa darahnya. Mari deklarasikan. Shakanarabashe. Bebaskan. Mari umatnya yang dipercayakan. Mari bawa ucapan syukurmu. Aku bebas. Sakanarabanashe. Tingkap-tingkap langit terbuka, terjadi kelepasan, pembebasan. Mari satu tingkat lebih tinggi lagi. Mari naik, mari masuk lebih dalam. Shakanarabashe. Segenap pasukan Tuhan. Mari umatnya yang dibebaskan. Mari deklarasikan. Mari kedangkan setiap sayap-sayapmu, katakan yang dibebaskan, yang diberi kemenangan. Shakanarabashekenananana Sokonarabaraso. Kemenangan. Provinsi Banten dibebaskan. Mari Tuhan, bawa kami lebih tinggi lagi, mendekat, masuk ke dalam tahta-Mu. Shakanarabashekenaraham. Kasih-Nya kepadaku, menang kasih-Nya, kasih-Nya kepadaku, kasih-Nya
Biar shofar ditiup, biar suara sangkakala dibunyikan. Suara kebenaran, sangkakala, panggilan keselamatan. Shakanarabara sekenaraha, Hokonarabara shakanarabara sekena, Shakanarabara so. Sakanarabara shikinarabara se. Sakanarabaso. Shakanarabashe. Sakanarabaso. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sakanarabashe. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Mari panggil nama yang mulia itu. Mari katakan Yesus. Mari boleh saya ajak setiap kita sama-sama panggil namanya Aba Bapa. Bapa. Panggil namanya. Dia ayah yang baik. Dia Papa. Dia Papa yang sesungguhnya. Oh Bapa. Ya Aba Bapa. Ya Aba. Oh Aba Bapa. Ya Bapa. Mari Tuhan Bapa. Bapa. Mari kau yang sedang sakit, mari panggil namanya Rafa. Dia sang penyembuh. Rafa. Oh Jehovah Rafa. Kau yang butuh mujizat, panggil namanya Rafa. Jehovah Rafa. Kau yang butuh mujizat, mari katakan Jehovah Jireh. Jireh. Shakana Rapaso. Ya Jehovah Jireh.
nama itu yang memikat hatiku, yang gemarkan lidahku, menyembahmu selalu. Anugerahmu itu besar, cukup bagiku, sebab itu ku bersujud hanya kepada nama itu, hatiku yang gemakan lidahku, menyembahmu. Mari taruh tangan di dada, sama-sama katakan, anugerahmu itu besar, cukup bagiku, sebab itu ku bersujud. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya mau dengar suara saudara sendiri yang nyanyi lagu ini bicara kepada Tuhan. Lagunya bilang seperti ini, Tuhan, Kaulah pengharap. Saudara nyanyikan sendiri, katakan, ku percaya. Katakan lagi, Yesus, perlindunganku Engkau. Boleh sekali lagi lebih keras dari ini, saudara sendiri nyanyikan, Tuhan, Tuhan. Apa? Bagian yang ini yang keras, saudara. Ku percaya. Sambil angkat tangan, Yesus. Engkau apa? Boleh sekali lagi saudara sendiri, sekali lagi dan awal katakan, Tuhan. Katakan bagian ini, katakan sama-sama, ku percaya. Malam hari ini kami butuh kunjungan Tuhan. Kami butuh kunjungan-Mu di hidup kami. Mari angkat dua tangan sama-sama, mulutku. Kasihani kami Tuhan. Sepanjang hari kepadamu. Boleh sekali lagi mulutku penuh dengan pujian.
taruh tangan di dada sama-sama. Sekali lagi saudara saja yang nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kaulah. Nyanyi seperti saudara bicara dengan Bapamu di sorga. Hanya Yesus Kaulah berlindung. Boleh lebih lembut dari ini, lebih lembut dari ini. Saudara seperti bicara berbisik. Tuhan, Kaulah Bapa, ku percaya. Bapa, 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 Kaulah. Sambil angkat tangan dengan lembut saja katakan mulutku. Apa penghormatan sekali lagi mulutku penuh, mulutku. Roh Kudus silahkan, Roh Kudus silahkan, Roh Kudus. Roh Kudus silahkan. Saya belum minta Bapak Ibu angkat dua tangan saja, biar musik saja. Saudara doa aja ke Tuhan. Musik saja, mulutku, mulutku. Saudara angkat tangan saja, enggak saudara angkat tangan saja. Sambil teriak Bapak, Bapak. Sambil teriak Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Saudara doa Tuhan. Aku mengangkat tanganku ke sorga. Biar musik saja saudara, sembah aja. Saudara bicara dengan Bapa. Bolehkah Tuhan jumpai aku malam ini? Bolehkah Tuhan jumpai aku malam ini? Bolehkah Tuhan jumpai aku malam hari ini? Mari Roh Kudus bicara tengah-tengah kami. Ke titik yang paling menentukan di batin, di jiwa, di roh dan hidup kami. Kirimkanlah firman-Mu ke titik paling abu-abu atau bahkan yang kami tidak kenali, tidak jelas. Supaya ada terang kebenaran. Supaya kami bisa memandang wajah Bapa di sorga. Dan supaya Tuhan berkenan menyinari kami dengan semua kebaikan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saya nggak lama-lama. Ada satu kata waktu saya berdoa buat saudara sore hari ini. Satu kata yang banyak orang nggak akan suka dengar ini. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu semua, bolehkah saudara jujur di hadapan Tuhan dan dengan diri sendiri? Jujur dengan Tuhan dan jujur dengan diri sendiri. Malam hari ini saudara tidak perlu jadi orang lain, saudara tidak perlu tutupi apapun.
Tapi biar firman itu tertuju langsung ke titik, ke area yang paling gak jelas hidup saudara dan saya. Dan waktu firman itu dikirimkan di situ, nama Elohim atau nama Allah pencipta, dia akan menciptakan sesuatu yang baru yang tadinya tidak ada di hidup saudara dan saya. Kalau tadinya di hidup saudara dan saya nggak ada cinta, nggak ada pengampunan, nggak ada damai sejahtera, ditegang terus, takut terus, marah terus, tidak pernah tenang dan batinmu selalu teraduk-aduk, naik turun, naik turun, naik turun. Itu area yang Tuhan butuh, saudara dan saya butuh Tuhan untuk menciptakan kekekalan, ketenangan, shalom, cinta, sebuah trust, sebuah percaya di titik di hati di mana saudara dan saya tidak punya. Dan begitu yang tidak ada dan tidak punya itu Tuhan masukkan pribadinya dan hatinya, itu akan menolong saudara dan saya. Dan hari ini kata itu adalah digagahi. Ada dua kata, ada satu kata, ada dua ayat yang saya akan baca ke saudara. Sebenarnya tidak ada orang yang suka digagahi atau tidak ada orang yang suka diperkosa. Tapi sadar tidak sadar atau mungkin saudara sadar tapi saudara tidak, saya tidak mengakuinya. Ada area-area di hidup saudara dan saya yang sudah terlalu lama engkau diperkosa oleh keadaan. Engkau rendah sekali, engkau hina sekali. Saudara sudah coba lepas, saudara coba lari ke sana sini, tapi itu mengejarmu dan tidak memberimu ampun sama sekali, tidak membiarkan kau bernafas sebentar. Entah itu kemiskinan, kesakitan, kemarahan, dendam, apapun itu. Kegagalan, kutuk yang terus kejar engkau kemanapun kau pergi. Engkau pegang uang bentar gak lama hilang. Engkau tenang sebentar gak lama ada kejadian atau kecelakaan yang lain yang datang menyerbu hidupmu. Itu seperti iblis yang menggagai atau memperkosa engkau. Kita bisa melayani, kita bisa pergi gereja. Tapi seperti ada sebuah pintu yang kita tidak suka, pintu itu ada di hidup kita. Apa itu? Itu pintu keluar masuk iblis, itu pintu keluar masuk pencurian, itu pintu keluar masuk kegagalan, kerugian, kesakitan, keputusasaan. Dan itu iblis selalu masuk lewat situ. Saudara coba tutupi dengan cara apapun, gak tutup-tutup bertahun-tahun. Ada satu sikap hati yang saya mau ajak saudara lihat nanti. Tapi mari buka di Yesaya 23 ayat 12, cepat saja. Ini putri-putri Sidon. Hai, dan ia telah berfirman di Yesaya 23 ayat 12. Engkau tidak akan beria-ria lagi. Artinya engkau tidak akan punya sukacita lagi. Hidupmu gak tenang lagi. Kamu sudah susah senyum. Hai anak darah yang apa? Digagahi, diperkosa. Iblis datang dan pergi sesuka hatinya di hidupmu. Dan seperti gak bisa lawan. Udah ngelawan, tapi saya tetap ada di bawah, Pak. Saya masih tetap nangis, saya masih tetap luka, saya masih tetap gak berdaya. Saya sudah coba beriman tapi tetap gak pernah cukup. Kenapa? Engkau sedang digagahi bertahun-tahun. Sampai kehilangan sukacita dan tidak bisa beria-ria. Bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim, di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. Soalnya pergi kemanapun tetap kau gak punya damai sejahtera. Hati ini gak pernah lega. Entah curiga, orang datang dengan berkat atau orang nyapa engkau pun, engkau dan saya curiga. Next, Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Ada tukang jampi, ada dukun yang pakai nama Yesus. Atas siapa? Mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya,
Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dan hari itu mereka yang melakukan itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat 15 perhatikan ini. Tetapi roh jahat itu menjawab. Tetapi iblis menjawab, engkau yang sedang ngusir dia dalam nama Yesus. Jawabannya apa? Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Tidak ada satupun dari pergerakanmu, sifatmu atau pribadimu yang menggetarkan iblis atau neraka, sama sekali nggak ada. Kamu bawa nama Yesus pun seperti engkau mukul angin kosong. Siapa saudara yang pernah mimpi, di mimpimu entah kau dikejar-kejar, entah saudara dikejar atau diperkosa, digagai. Saudara coba pukul kayak mukul angin aja. Pernah? Menurut saya pernah pasti. Dan itu saudara bangun dengan marah sekali. Kenapa aku gak bisa balas? Kenapa aku doa dan gak ada efeknya? Kenapa aku pakai nama Yesus tapi bahkan iblis ngomong, iblis bicara. Dan orang yang ayat 16 perhatikan ini, dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua. Mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudara, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan sebuah kehinaan dan rasa malu. Menurut saya saudara sangat tahu rasanya hina dan malu dan rendah. Tapi kalau sampai iblis atau sesuatu keadaan membuatmu telanjang dan tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Entah masa lalu saudara, dosa, kesalahan atau apapun yang saudara dan saya pernah buat. Itu seperti menelanjangimu, engkau lawan dengan cara apapun, tidak ada dampaknya sama sekali. Saya mau berkata, ada Yesus yang mencintai saudara. Dia ingin masuk di titik paling gelap di hidup saudara dan saya, dan dia ingin tolong saudara dan saya. Caranya gimana? Ada satu ayat yang terlalu sering saudara dan saya baca, sampai kita ini sudah gak berasa dengar ayat ini. Matius 7 ayat 7. Terakhir sebelum kita akan doa dan sembah Tuhan. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini ayat ini lagunya seperti kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Apa? Ku ketuk. Sebab saudara lihat sini, ini ayatnya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, di bahasa aslinya ada satu bahasa di Alkitab ditulis dalam beberapa bahasa. Ada bahasa Ibrani, bahasa Arab, ada bahasa Yunani di zaman itu. Di bahasa Yunani dia itu pakai kata ketuk itu pakai kata krowet. Yang sebenarnya orang bisa menerjemahkan itu dengan gedor-gedor gitu. Gedor, jedor. Tolong Tuhan, tolong. Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan. Tapi ternyata terjemahannya di bahasa Ibrani, itu di bahasa Inggrisnya, tapi di terjemahan bahasa Yunaninya dia pakai kata anoigo. Kata ana itu artinya saudara ngetok dengan minta izin. Kata oigo itu artinya membuka tapi ke atas. Bukan ke samping seperti saudara dan saya buka pintu. Kalau buka ke atas artinya saudara ada di bawah atau di atas. Saudara sedang tertutup sebuah keadaan dan pintunya cuma ada di atas. Kita diajar bahwa ketok, gedor pintunya. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tapi terjemahan nasinya berkata, ketoklah seperti seseorang minta izin. Sambil berkata, Bapak minta tolong. Bolehkah
Aku berhenti digagahi. Sudah bukan orang yang teriak-teriak dengan panik dan marah ke Tuhan. Buka pintunya, buat terobosan Tuhan, buat ini, aku capek, aku marah. Sudah bukan itu caranya. Tapi kata ana oigo di bahasa Yunani, ketok dengan. Itu pintunya di atas. Kenapa? Karena kamu di bawah. Kamu sedang ada di bawah. Dan waktu pintu itu suara ketok sambil berkata, Bapak, permisi. Aku butuh pertolongan. Tahu dia akan buka pintunya. Kenapa? Dari atas dia buka pintu supaya saudara dan saya naik ke atas. Tuhan pengen saudara naik ke atas. Naik level, berhasil, menang dan tumbuh lebih besar 5 kali, 7 kali, 700, 1 juta kali lebih dari ini. Apa itu? Itu sifat Tuhan pengen saudara dan saya naik. Tapi saya gak tahu ada berapa dari saudara yang saudara sampai hari ini engkau sadar engkau itu digagahi dalam kehidupan. Engkau diperkosa keadaan tanpa bisa buat perlawanan sama sekali. Saya tahu artinya miskin. Saya tahu artinya berdoa. Saya ini pemain musik, pemain gitar Bapak Ibu. Saya ini berdoa untuk punya gitar. Saya tunggu 15 tahun baru saya punya gitar. Saya ini berdoa pengen punya rumah. Saya tunggu 33-34 tahun untuk saya punya rumah. Sangat lama. Sampai akhirnya saya cari tahu caranya. Ada kata ana oigo yang artinya saya merendahkan diri dan saya berkata, Bapak, saya minta tolong. Aku tidak lagi ketok pintumu dengan kemarahan. Aku tidak perlu lagi gedor pintumu dengan memaksa engkau bergerak secepat yang aku mau. Tapi kali ini aku rendahkan hatiku. Ada yang mengejarku Bapak. Ada kesepian, ada kesakitan, kesendirian, pas-pasan. Menurut saya sebagian besar dari saudara gak suka kok dengan hidupmu. Tapi hari ini mari jadi orang-orang yang berhenti digagahi dan diperkosa oleh iblis, oleh keadaan. Jadilah orang yang menang. Caranya gimana? Ketok pintunya dengan hati yang merendah. Saya gak tahu seberapa Bapak Ibu yang perlu ngalami Tuhan malam hari ini. Tapi kalau saudara mau gak saudara merendah? Saudara mungkin mau berdiri malu. Nanti akan ada hamba-hamba Tuhan mendoakan saudara, mungkin saudara maju malu. Justru rasa malu itulah kata ana oigo. Kenapa? Karena saudara ketuk dengan berkata, Bapak, tolong aku. Mari tutup mata sama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kalimat ini bilang hanya oleh apa? Saudara yang kau tahu butuh Tuhan, boleh saudara berdiri sekarang. Layakkanku untuk dapat sekali lagi kasih yang sempurna. Sama-sama katakan kasih yang sempurna. Ku terima kau yang tahu ada yang sedang menyiksa hatimu. Kau yang tahu kau kehilangan damai sejahtera.
angkat tangan saudara saja nyanyikan lagu ini. Kau beri saat saudara yang kau tahu kau sangat butuh didoakan. Kau sudah diperkosa, digagahi berkali-kali. Baik hatimu, keadaanmu, hidupmu, ekonomimu, jiwamu, bahkan sebenarnya secara fisik pun kau juga sudah dilecehkan. Kau sudah coba bertahun-tahun lari dan tidak terjadi apapun. Setiap kali ada berkat datang, tawaran datang, itu tahu-tahu lepas dari tangan. Bolehkah engkau dengan rendah hati hari ini? Kami mau panggil Bapak Ibu Saudara yang kau tahu kau butuh didoakan. Saya mau panggil saudara maju ke depan. Saudara yang kau tahu kau butuh didoakan, saya mau panggil saudara maju ke depan. Sekali lagi kau beri. Saya tahu miskin itu nyiksa. Saya tahu marah, dendam itu gak ada yang mau. Gak ada yang mau jadi gay. Gak ada yang mau jadi lesbian. Tapi kau sudah coba lari, berjuang dan berdoa. Tapi tidak terjadi apa-apa di hidupmu. Saya panggil saudara, saya hitung sampai 3. Kairosnya gak lama. Saya hitung 1. Mari maju ke depan. 2. Lari, saudara, lari. Kau yang sakit, kau yang marah jiwamu. Wow, Tuhan. Jangan kau biarkan. Buat sebagian orang ini cuma altar kok. Buat saya ini hidup mati mereka. Buat sebagian orang ini cuma didoakan, tidak. Tapi kekuatan dari rendah hati itu akan membuka pintu. Kalaupun itu harus memaksa engkau merendahkan hatimu dan maju ke depan. Saya cuma hitung sekali lagi, saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada stop. Dan biar Tuhan kerja di depan. Sekali lagi yang kau tahu kau butuh Tuhan. Saya hitung 1. Lari ke depan, 2. Dan sekali lagi. Engkau yang tahu engkau digagahi bertahun-tahun. Mari jerit di hadapan Tuhan. Ini firman saudara, firmannya berkata Tuhan beri yang kau minta. Tapi sama ini caramu ngetuk salah. Cara kita ngetuk salah. Aku melangkah, kau selalu ada. Saudara yang di depan angkat tangan sama-sama. Saudara yang sudah maju ke depan angkat tangan sama-sama. Di depan angkat tangan sama-sama. Angkat tangan sama-sama, angkat tangan sama-sama. Yesus terlebih besar. Namanya ya, Dia Tuhan yang ajar. Yesus terlebih besar. Mari angkat tangan sama-sama ke arah lapangan.
semua yang menjerat kami bertahun-tahun. Di dalam nama Yesus, cabut semua kutukan kematian ini. Sekali lagi boleh kita para pendoa, para teman-teman untuk bantu doakan. Minta tolong bantuan teman-teman untuk mendoakan Tuhan demi nama Yesus. Roh-Mu yang memberi kemerdekaan, dan api-Mu yang menguduskan, firman-Mu yang memerdekakan. Di dalam nama Yesus, Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, di dalamku. Mari Roh Kudus tolong di hati kami. Robek semua ikatan dan semua bukan di dalamku. Mari nyanyikan, mari deklarasikan di hadapan tata. Saudara masih mau didoakan, saudara maju paling depan. Saudara yang sudah didoakan baik, tapi saudara yang masih mau didoakan, saudara yang di belakang yang masih pengen didoakan, saudara bisa maju ke depan. Tuhan, mari Roh-Mu dan firman-Mu yang memberi kemerdekaan, memberi yang shalom, menebusi hati dan batin. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih. Masih ada yang mau didoakan? Selesai semua yang selama ini menggagahi hati hidup kami dan anak-anak-Mu. Firman dan darah anak domba Allah yang memberi kehidupan kemenangan, sehingga semua kegelapan lenyap dari hidup kami sekarang. Saya boleh minta tolong Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi, kita akan sembah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Saudara yang mau angkat tangan, boleh kau angkat tangan ke Tuhan, ke sorga. Sebab Engkaulah yang maha tinggi. Mari naik satu level lagi, datang ke Tuhan. Kali ini datang dengan tangan yang terisi penuh, terisi ucapan syukur, terisi kekaguman. Sebab Engkaulah Tuhan
Sekali lagi beracaralah dengan kami. Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih dari hidup. Kami membutuhkan Engkau lebih dari uang, dari apapun juga. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang sanggup Tuhan untuk berlaku benar, untuk jadi seperti yang Kau mau, kecuali Engkau mengambil hidup kami. Engkau mereparasinya dan Kau jadikan kami utuh. Malam hari ini orang-orang yang mungkin buat dunia sangat biasa, tapi mari jadikan luar biasa. Mungkin oleh banyak orang kami adalah yang kalah, tapi jadikan kami lebih dari pemenang. Mungkin banyak orang menganggap kami Tuhan yang lemah, tapi dengan iman kami berkata, jadikan kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah, lawat dan rubah hidup kami, supaya hidup kami jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Membawa lawatan, tapi mulailah dengan melawat diri kami. Lawat kami Tuhan. Temui kami, reparasi kami, sembuhkan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat setiap saudara yang datang malam ini. Saya percaya saudara datang malam ini, walaupun saudara mungkin berkata, saya nggak tahu banyak. Saudara dipilih khusus oleh Tuhan. Dan saya berdoa, apapun caramu sampai ke tempat ini, ada pilihan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, dan jangan pernah menyia-nyiakan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali Tuhan memilih kita, Tuhan ingin melawat kita. Dan kenapa Tuhan ingin melawat kita? Supaya kita bawa lawatan. Sekali lagi, kalau saudara dari tempat ini, jangan berkata, ya ini kebaktian biasa, sebuah kebetulan biasa. No. Ada jutaan orang yang lain. Kenapa saudara yang dipilih untuk datang? Karena Tuhan ingin melawat saudara. Karena Tuhan ingin berurusan dengan saudara. Karena saudara orang pilihan yang dilawat dan akan melawat orang lain. Mari kita mulai baca saudara. Yohanes 4 ayat 6 dan 7. Ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Tolong PPT-nya. Ya, next. Saudara bayangkan hari itu, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Saya tahu ada banyak dari saudara yang berkata, Bu, saya letih. Saya letih, capek. Saya udah benar-benar gak kuat. Saya letih miskin. Saya letih direndahkan orang. Saya letih berantem dengan suami. Saya letih sakit. Saya letih sial. Saya tidak tahu saudara letih apapun, tapi saya mau bilang, kabar baiknya Yesus juga bisa letih. Yesus tahu artinya letih. Saudara, banyak orang berpikir Yesus tidak tahu artinya letih. Artinya capek, artinya sakit. Artinya tidak bisa, artinya takut. Tapi Yesus tahu. Yesus tahu artinya. Dan karena itu dia sangat suka. Dia sangat suka untuk menolong kita. Dia tahu artinya capek. Saudara, hari itu saya melahirkan anak saya yang ketiga. Saudara, dan saya operasi karena anak saya cacat dari dalam perut. Saudara, dan begitu selesai operasi, saudara, saya harus merawat anak saya. Karena anak saya, saudara, itu cacat, langsung masuk ICU. Dan hari itu belum ada BPJS.
Setiap hari saudara, itu membutuhkan 10 juta sampai 50 juta setiap hari. Setiap kali anak saya butuh oksigen. Saudara, jadi kalau kita bisa bernafas tanpa bantuan oksigen, itu adalah anugerah. Saudara, anak saya butuh oksigen dan hari itu belum ada BPJS kayak sekarang. Untuk saya minta oksigen aja saya harus bayar. Saudara, bayar dulu baru dapat oksigen. Saudara, hari itu anak saya diinfus. Saudara, dan untuk dapat infus saya harus bayar dulu. Setiap obat saya harus bayar dulu. Saudara, dan bukan cuma itu saja, karena anak saya bayi, dia harus minum susu. Persoalannya karena dia cacat, gak normal, dia gak bisa saudara pakai susu formula. Dia harus ASI. Dan masalahnya juga hari itu ASI saya gak keluar banyak karena stres. Saudara, sehingga saya harus ngemis ASI ke mereka saudara yang baru melahirkan. Saya ngemis ASI dari satu orang ke satu orang. Bisa gak minta 30 cc, 50 cc untuk anak saya bisa minum. Saudara, dan hari itu saya sangat letih. Saya sangat letih karena saya tidak punya uang. Saudara, di tabungan saya di bank saya tinggal 1.500. Dan saudara, saya tidak tahu bagaimana untuk setiap hari menghadapi itu. Saya bahkan harus ngemis sampai benar-benar datang ke setiap orang, boleh nggak minta ASI 30 cc, 50 cc aja. Karena anak saya butuh minum. Di saat saya begitu letih, hari itu saya duduk tapi tertidur. Dan begitu saya duduk dan tertidur, saya lihat Yesus itu mimpi tapi juga itu begitu real. Dan dia datang dan dia pegang tangan saya. Dia tidak ngomong satu kata pun. Dia cuma menangis. Dan dari tangisannya saya tahu dia cuma berkata, aku ngerti setiap keletihan. Aku ngerti setiap keadaan. Aku ngerti setiap penderitaan. Saudara, hari ini saya tidak tahu siapa di antara saudara yang begitu letih. Hari itu, di saat keletihan seperti itu, saya tidak bisa baca Alkitab. Setiap kali saya buka Alkitab saudara, seluruh jiwa saya konflik. Saudara, sepertinya saya mendengar sebuah orkestra atau suara. Dan itu jelas suara iblis yang berkata, kalau Tuhan ada, kenapa dia biarkan anakmu cacat? Kalau Tuhan baik, kenapa dia biarkan anakmu terkena virus? Kalau dia benar-benar ajaib, kenapa dia tidak sembuhkan? Dan kalau dia tahu bahwa engkau kena ini karena pelayanan, kenapa dia tidak ada di sini dan memberimu uang? Saudara, itu suara begitu banyak. Ada suara yang berkata, kamu bodoh sih. Kamu melayani di tempat sampah. Kamu bodoh sih. Kamu tidak bijak. Kamu hamil dan kamu tetap melayani di tempat sampah. Sejujurnya ada momen, ada waktu di mana suara iblis, suara masalah itu bicara sangat keras. Sampai saudara tidak tahu lagi apa yang harus saudara buat. Sampai saudara tidak mengerti lagi yang benar mana, yang salah mana. Sampai saudara tidak bisa baca Alkitab. Karena setiap baca Alkitab ada begitu banyak suara lain yang bicara. Tapi saya mau bilang hari ini, kalau saudara ada di momen itu, saya cuma mau bilang Yesus mengerti. Dan Yesus akan ada di titik itu bersama saudara. Dia akan bawa saudara keluar.
Seperti dia bawa saya keluar. Dia bawa saudara melihat keajaiban. Dia akan bawa saudara mengenal dia sangat pribadi. Dan sangat intim. Justru di titik terendah saudara. Seumur hidup saya, pengenalan saya yang sangat dalam adalah di titik-titik terendah saya. Karena itu pagi hari malam ini saya mau berkata, setiap saudara yang ada di titik terendah, mari bilang, Tuhan, temui aku. Temui aku. Bongkar semuanya. Dan buat aku jadi ciptaan yang baru. Saudara, sejujurnya semua titik terendah saya, itu yang membuat saya bisa naik sangat tinggi hari ini. Saudara, pada waktu kita di atas, kemungkinan terbanyak adalah kita jatuh atau turun. Tapi kalau kita sudah di titik terendah, kita tidak bisa turun lagi saudara. Maka kemungkinan terbesar kita pasti naik. Saudara bisa mengerti? Kalau saudara udah di titik terendah, udah gak bisa turun lagi. Tapi pada waktu bola itu ya dihantam ke bawah nih, ceter, udah paling bawah nih. Titik selanjutnya kemana saudara bola itu? Pasti ke atas. Pasti ke atas. Tapi kalau bola sedang di atas, saudara perlu waspada. Karena kemungkinan sedikit buat lebih naik lagi. Kemungkinan terbanyak kemana? Ke bawah. Setiap kali Tuhan taruh saya di titik terendah, di situ saya ketemu Tuhan. Di situ saya mengalami Tuhan. Di situ saya tiba-tiba diwahyukan sesuatu. Dan begitu saudara terima pewahyuan, maka saudara akan menjadi manusia lain. Tiba-tiba saudara akan terus naik dan naik dan naik dan naik. Saudara, hari itu saya ketemu Tuhan, dia cuma nangis. Tapi tiba-tiba saya sepertinya mengerti. Saya mengerti sakitnya. Saya mengerti rindunya akan jutaan manusia. Saya mengerti bagaimana rindunya untuk membawa. Dan ada orang-orang yang membawa kesembuhan. Membawa lawatan. Membawa pengharapan. Membawa pertolongan. Membawa mujizat. Saudara, hari itu ya, kalau saya kan sendirian nungguin anak saya memang suruh semua teman-teman tetap menjalankan pelayanan. Saudara, jadi semua anak-anak saya, ya semua saya bilang udah tetap kerja, tetap pegang rumah singgah, tetap jalanin Mahanaim. Tapi sebenarnya saudara, sebenar-benarnya ya, kalau hari itu ada satu orang aja yang nemenin saya, cuma duduk aja ya, buat saya itu berarti banget. Hari itu Mahanaim belum besar. Hari itu mungkin Mahanaim baru sekitar 20-30 orang. Dan semua satu orang mengerjakan 3-4. Jadi saya bilang sama mereka, udah gak usah temenin saya. Semua kerjain pekerjaan Mahanaim. Tapi tanpa seorang pun yang tahu, tiap hari saya begitu ketakutan. Saya ketakutan gak punya uang. Sampai anak saya gak bisa bernafas. Karena saya butuh oksigen. Saya ketakutan anak saya gak bisa nyusu karena saya gak dapat ASI. Saya ketakutan anak saya gak bisa dapat obat. Saya ketakutan setiap kali karena setiap kali itu anak saya bisa anfal. Dan saya ketakutan untuk menghadapi itu sendiri dan saya gak tahu bagaimana. Tapi itu semua adalah saat dimana saya mengerti
Saya harus lewati itu untuk saya mengerti. Di luar jutaan orang mengalami itu. Jutaan orang butuh didatangi. Jutaan orang butuh ditemani. Jutaan orang butuh mujizat. Jutaan orang butuh sentuhan saudara. Jutaan orang butuh kasih saudara. Jutaan orang butuh saudara pegang tangannya. Saya memang terlalu gengsi saudara. Tapi saya rasa samalah. Padahal hari itu saya tuh pengennya berteriak gini ke semua orang. Peluk dong saya, peluk dong saya. Ya ini setelah lewat ya. Saya suka bilang begini, kenapa ya? Orang itu gak ada yang meluk saya saudara ya. Padahal biar bagaimana gue cewek dan gue butuh gitu loh. Rasa dipeluk, rasa dilindungi. Ya kadang-kadang saya pengen ngomel gitu sama semua orang. Ya setiap kali saya mengalami sesuatu. Saudara, saya mengalami pada waktu suami saya meninggal. Pada waktu saudara saya mengalami di titik-titik seperti itu. Hampir tidak ada yang meluk saya saudara. Paling-paling nepuk tak. Padahal saya butuh banget dipeluk dengan sangat erat. Tapi sekali lagi saya mau berkata buat setiap saudara. Di luar butuh. Dan kalau saudara harus melewati. Karena saudara agen lawatan yang saudara harus lakukan untuk jutaan orang di luar sana. Malam ini saya tahu banyak dari saudara yang sedang letih. Saudara itu jam 12 sedang panas-panasnya. Saudara itu mungkin hidupmu hari ini letih, panas. Tapi saya mau berkata ada Tuhan, ada Yesus yang berkata, nak, kamu lewati yang aku lewati. Untuk engkau jadi seperti aku. Untuk menolong jutaan orang. Memeluk jutaan orang. Menjadi agen lawatan. Saudara kita teruskan. Saya berharap malam ini adalah titik balik saudara. Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, dia tidak akan haus lagi selamanya. Saudara, kita ini seringkali mengejar yang tidak akan pernah memuaskan kita. Percayalah kalau saudara dapat rumah, itu tidak membuat hidupmu puas. Percayalah kalau saudara berkata saya gak punya pacar dan hari ini sudah dapat pacar. Itu tidak membuat yang di dalam ini beres. Saudara hari ini mungkin sudah bilang, Bu saya butuh uang. Dan jangan berpikir kalau saudara dapat uang, hidupmu beres. Enggak. Alkitab berkata engkau pasti haus lagi. Kau pasti butuh uang lagi. Engkau punya pacar tidak akan membereskan, kau pasti tambah persoalan. Kalau di sini mau yang ada orang-orang yang pengen nikah, percayalah menikah itu bukan berkurang masalah. Itu menambah masalah. Kalau saudara berkata, Bu saya pengen punya anak, percayalah punya anak tidak berkurang masalah. Punya anak menambah masalah. Tapi Tuhan bilang, bisa enggak kamu ketemu sumber segalanya. Ketika saudara ketemu sumber segalanya, kisah hidupmu akan berarti beda. Tiba-tiba saudara punya jawaban untuk apapun masalahnya. Saya bersyukur saya boleh mengalami segala hal. Saya bukan orang yang lahir di keluarga kaya. Dan sampai hari ini saudara ya. Saya bersyukur Tuhan taruh dan tempatkan saya di Mahanaim. Saudara, Mahanaim itu buat bayar listrik aja. Saudara, saya tidak bisa. Jadi untuk bayar listrik setiap bulan, saya harus beriman. Cuma untuk bayar listrik. Apalagi buat bayar PK.
Apalagi buat bayar saudara hal-hal yang lain. Jadi kalau saudara bilang begini, Ibu nggak tahu saya nggak bisa bayar listrik. Oh sama. Cuma bedanya listrik saudara kan paling 50.000. Listriknya Mahanaim 250.000 juta. Beda angka saudara ya. Beda angka saudara. Tapi persoalannya sama. Saya nggak punya uang, saudara juga nggak punya uang. Saudara kalau saudara bilang, Bu saya ini gak bisa bayar, ya, yang mungkin gak bisa bayar pajak, gak bisa bayar apapun, sama. Saudara bahkan BPJS yang setiap bulan saya harus bayar, BPJS, nah, saudara mungkin bilang, Bu saya gak punya BPJS karena gak bisa bayar. Saya mau bilang gini, sama. Kenapa saya setiap bulan harus bayar BPJS 150 juta. Dan hampir setiap bulan saya selalu bilang ini, Tuhan tidak ada uang. Tidak ada uang. Tapi masalahnya saya sudah bertemu dengan sumber. Dan ketika kita bertemu dengan sumber, jumlah tidak pernah masalah lagi. Saudara tinggal menatap dia. Dan saudara tinggal lakukan apa yang Tuhan mau. Tiba-tiba dan selalu akan ada jalan keluar. Malam ini saya tidak bisa kasih jalan keluar. Tapi saya minta saudara teriak. Seperti yang tadi Kak Leo bilang. Berlutut begging. Begging dan berkata, nyatakan dirimu Tuhan. Sampai aku kenal Engkau. Sampai aku dengar suaramu. Sampai aku tiap hari jalan dengan Engkau. Saudara, ada banyak orang berpikir, saya sudah tidak butuh apa-apa. Dan hidup saya tidak ada beban. Padahal setiap hari saya cuma bisa bilang, Tuhan, aku butuh Engkau untuk apapun. Aku butuh Engkau untuk setiap keadaan dalam hidupku. Kalau ada di sini yang berpikir bahwa saudara masalahnya adalah jatuh bangun dalam dosa, sama. Saya pernah jatuh bangun dalam dosa dan saya butuh bertahun-tahun sampai saya ketemu sumber. Hari ini saya tidak bisa bilang apapun. Banyak orang itu mintanya jalan keluar. Padahal saya berkata, kita butuh jalan keluar every day dengan persoalan yang berbeda. Yang saudara butuh ketemu sumbernya. Cuma itu. Kalau saudara berpikir saudara butuh pekerjaan, saya bilang ya. Tapi saudara tidak akan pernah cukup ketika saudara dapat pekerjaan. Yang saudara butuh ketemu sumbernya. Dan malam ini saya minta teriaklah. Teriaklah. Karena tidak ada satu orang pun bisa merubahmu. Tidak ada satu orang pun bisa menjawab, menyelesaikan kebutuhanmu. Kecuali saudara ketemu sumbernya. Saudara, kita teruskan. Ketika itu Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu. Dan perempuan itu berkata, aku tidak punya suami. Kata Yesus, tepat. Kamu tidak punya suami. Karena kamu sudah punya 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Biarkan Yesus berurusan dengan dosamu yang paling dalam. Saudara, masalahnya ada banyak orang mau Yesus tolong hidupnya. Masalahnya ada banyak orang ketika pertama kali dia merasakan Tuhan dalam hadiratnya, yang dia sodori, yang dia sodorkan ke Yesus adalah jawab kebutuhanku.
Saudara, hari itu perempuan ini butuh air. Tapi yang Yesus urusi dosanya. Saudara, dan malam ini saya berkata, seberapapun kau jalan, kalau Yesus tidak boleh mengurusi, nih loh, yang di dalam persoalanmu, hatimu, dosamu, insecure-mu, marahmu, jahatmu, perzinahanmu. Saudara, dia tidak pernah bisa next level dengan saudara. Ketika saudara kasih batas Tuhan di sini, jawab doaku. Tuhan bilang, enggak, aku mau masuk yang paling dalam. Dan seringkali yang paling dalam buat setiap orang beda. Yang satu ego kita, satu ketika kita tidak mengampuni, mungkin tuntutan kita, mungkin kesombongan kita. Saya tidak tahu ketakutanmu, tiap orang beda. Saudara, mungkin saya akan cerita ini ya. Tapi buat banyak orang mungkin kau tidak bisa mengerti. Hari itu ketika saya ketemu Tuhan. Dan Tuhan ngomong begini. Boleh enggak aku merusak nama baikmu? Saya punya Tuhan yang selalu mengurusi yang paling dalam. Ketika saya pertama kali menyerahkan hidup saya ke Tuhan. Umur 10 tahun. Bayangin umur 10 tahun. Saya rasa banyak orang tidak akan mengerti dengan ini. Tapi saya harap saudara mengerti. Yang pertama kali Tuhan tanya. Boleh enggak kalau aku membiarkan engkau diperkosa? Pertanyaan umur 10 tahun. Hari itu saya bilang, kenapa? Dan Tuhan bilang, itu kan yang paling kau masalahkan. Saudara, saya ini melihat ayah saya jatuh dengan perempuan dari sejak saya kecil. Jadi yang paling dalam di saya gak takut miskin. Saya gak takut sama siapapun. Saya ini sama perampok saya lawan. Saudara, orang bawa pisau saya hadapi. Saudara, tapi yang paling saya takut kalau badan saya disentuh pria. Saya menutupi begitu dalam. Saya gak pernah mau jatuh cinta. Dan saya tidak pernah mau badan saya disentuh pria. Buat saya pria adalah makhluk, saudara ya. Yang kita berteman, baik-baik. Tapi kalau bisa jaga jauh. Ya, 1 meter. Gitu saudara. Karena buat saya pria itu adalah untuk, saudara ya, ditaklukkan, dimanfaatkan, tapi jangan pernah dikasih hati. Itu yang paling dalam dari saya. Karena itu pertanyaan Tuhan ketika saya umur 10 tahun adalah, bolehkah kalau aku membiarkan dirimu diperkosa? Poinnya bukan Tuhan jahat. Tuhan harus bereskan yang paling dalam dari hati kita. Ketika pelayanan saya sedang oke, saudara, semua gereja, wah, saya top nomor 1. Saya pendeta, ya, ini ngomongin 30 tahun yang lalu ya saudara, bukan sekarang. Kalau saya sekarang salah satu pendeta yang menurut banyak orang dihindari lah. Tapi 30 tahun yang lalu penampilan saya gak begini. Saya langsing, percayalah. Saudara ya, saya kemana-mana gak pernah pakai hak pendek. Gak tahu di sini ada yang pernah kenal saya 30 tahun yang lalu atau tidak. Saudara, saya selalu pakai hak tinggi.
Saya selalu kemanapun pakai jas. Saya khotbah selalu pakai jas. Saudara, saya selalu tampil cantik. Baju saya, saudara, sama-sama bajunya Megawati. Saudara ya. Jadi saya selalu tampil sangat, saudara. Wah, sangat berwibawa, sangat bagus. Dan saya hari itu adalah pendeta top nomor 1 yang wanita. Kalau yang laki banyak. Dan hari itulah Tuhan tanya, bolehkah aku merusak nama baikmu? Seringkali kita memegang beberapa hal yang membuat Tuhan tidak pernah bisa masuk sampai yang paling dalam. Seringkali kita bilang sama Tuhan, oke, silakan bongkar hidup saya. Tapi masih ada batas. Dan kita tidak letakkan semua di mezbah. Kita tidak berkata, just do it Tuhan. Lakukan apapun yang kau mau. Semuanya. Malam ini saya bicara buat semua orang. Termasuk pelayan-pelayan. Jangan biarkan Tuhan harus menunggu dan mengetok pintu terus. Karena saudara masih beri batas. Dan Tuhan tidak pernah bisa menyelesaikan dan membawamu utuh masuk dalam rencananya. Yang terakhir, kata Yesus, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang dari kota itu menjadi percaya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Saudara, ketika kita itu biarkan Yesus masuk sampai yang paling dalam, membereskan yang paling dalam, maka tiba-tiba kita akan berubah menjadi pembawa lawatan, pembawa kasih, pembawa jawaban. Maka tiba-tiba tidak ada lagi yang kita pegang. Kenapa perempuan itu sembunyi sama orang satu kota? Karena dia tidak mau orang menghakiminya. Karena dia tidak mau orang-orang merendahkannya. Karena dia sangat takut tertolak. Dia sangat takut dihina. Dia bahkan sangat takut dilempari batu. Karena kedapatan berzina. Tapi begitu dia ketemu Tuhan, tidak ada yang perlu dia pertahankan lagi. Dia yang ngomong ke seluruh kota siapa dia. Dia ngomong, saya ini pelacur. Dia tahu loh, Yesus beresin loh kepelacuranku. Saudara, dan dia tiba-tiba menjadi berkat. Dia diterima. Dia menjadi pembawa lawatan. Hidupnya jadi lebih dari pemenang. Dia benar-benar merdeka. Saudara, hidup saya benar-benar merdeka. Ketika Tuhan membiarkan saya mengalami beberapa yang mungkin kata orang sangat tidak enak. Ketika dia mulai mengerjakan yang paling dalam. Hari ini saya mengasihi semua orang. Termasuk Tuhan gak pernah kasih saya anak perempuan kecuali menantu perempuan. Tuhan kasih saya pria, ya, anak laki. Karena Tuhan tahu saya ini sebenarnya dulu alergi pria, saudara. Banyak orang yang berpikir sebaliknya, saudara ya. Tetapi
Tuhan tahu dan Dia sembuhkan saya. Dulu saya begitu, saudara, takut. Nama baik saya rusak. Hari ini saya begitu merdeka. Tuhan suruh saya ngelakuin apapun, dianggap apapun. Saudara, saya tidak masalah. Dan saya bersyukur karena Dia sembuhkan saya. Sehingga saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Malam ini saya tahu ada banyak orang yang akan dipakai Tuhan di tempat ini. Saudara mungkin berkata, saya orang kotor, saya orang bodoh, saya orang jelek, saya pendosa, saya bukan siapa-siapa, saya penakut. Just believe. Tuhan mau bilang, engkau pembawa lawatan. Engkau pembawa lawatan. Tapi bolehkah Tuhan masuk ke dalam hidupmu yang paling dalam? Bolehkah Tuhan mengambil semua yang masih kau pegang erat-erat? Saya mau ajak saudara nyanyi. Dia jamah. Saudara, banyak orang berpikir, Leo kesini Le, pinjem badan. Kalau kita nyanyi ya, dia jamah. Kita pikir Tuhan jamahnya begini. Dia jamah, ku jadi baru. Tapi bagaimana kalau dia jamah bawa pisau? Dan pada waktu dia jamah, dia harus potong. Dan dia keluarkan kanker yang di dalam hidupmu. Hari ini saya berdoa ketika saudara berkata dia jamah. Saudara ngerti. Kadang-kadang dia tidak jamah dengan begini. Tapi dia bilang, maaf ya nak. Tanganmu ini menyesatkan kau. Dan aku harus potong. Bam. Aku gantikan dengan tangan yang baru. Kadang-kadang dia jamah. Dia bahkan harus cungkil mata kita. Dan dia berikan mata cara pandang yang baru. Dan malam ini, apakah kita berkata just do it Tuhan? Atau kita akan lari? Kita berkata jangan. Dan Tuhan juga berkata oke. Dia bukan Tuhan yang merampok. Dia bukan Tuhan yang memaksa. Dia bukan Tuhan yang harus mengejar-ngejar engkau. Tapi malam ini adakah orang-orang yang berkata just do it. Dia jamah. Yesus jamah senang hidupku. Mari sama-sama sembah Tuhan sekali lagi. Dan beri damai, hanya Dia yang bisa di hatiku mengubah dan menjamah hidupmu. Mari katakan semua telah berubah. Jangan ku tahan, Yesus jamah, ku jadi baru. Mari ubah setiap ego kami Tuhan. Yesus jamah, mari jamah setiap kemarahan kami. Hidupku, mari ubah setiap luka dan trauma kami. Oh, mari sembuhkan Tuhan. Semua telah berubah. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu ke surga. Mari ketuk pintu surga. Mari jumpai kami secara pribadi.
katakan semua telah berubah. Semua tak berubah. Mari semua jemaat saja katakan. Dan hanya Yesus jamah. Mari katakan semua telah berubah. Semua telah berubah. Sakanara bara shekenara. Sakanara bazo. Semua berubah. Setiap luka kesakitan kami telah berubah. Semua telah berubah. Setiap kematian kami semua setiap kemiskinan kami dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Saudara, saya melihat ada sesuatu yang ajaib pada saat Tuhan berkata kepada Musa tentang tabut perjanjian. Saudara, yang ajaib di Alkitab dikatakan di saat Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabut perjanjian di Keluaran 25 ayat 10. Bukan hanya semua kerubim yang diciptakan dari emas, tapi ada bahan kayu yang harus Tuhan sisipkan di sana. Di Keluaran 25 ayat yang ke-10, haruslah membuat tabut dari kayu penagam 2,5 hasta, tetapi juga haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya. 2 gelang pada rusuknya dan yang satu dan 2 gelang yang rusuk pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Dan di Alkitab dikatakan haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu yang disalut dengan emas, dan kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal di dalam gelang itu, tidak boleh dicabut. Saudara, saya bersyukur yang Tuhan mau pakai bukan hanya Pak Leo, bukan hanya Bu Iin, tetapi setiap saudara yang ada di tempat ini. Saudara, setiap kali saya bertemu dengan banyak orang, saya suka melihat engkau berkata, oh saya ini bukan Bu Iin, maka dari itu pelayanan saya seperti ini. Saya bukan seperti si A, si B, makanya saya tidak perlu memikul tanggung jawab. Saya bukan seperti si C atau si D yang diurapi Tuhan dengan ajaib. Saya bukan seperti si E atau si F yang wah dengan angkat tangan orang sembuh. Saya hanya kayu pengusung. Saya hanya kayu. Saya hanya jemaat yang datang ke sini pun saya perlu diberi uang transport. Saya hanya orang-orang yang untuk datang ke tempat ini saya perlu ditolong. Tapi saya mau katakan buat setiap saudara, untuk mengangkat tabut, saudara lihat di sebelah kiri ada gambar tabut. Perlu ada 2 kayu, perlu ada 4 sisi, perlu ada 4 orang imam yang memutuskan untuk mengangkat tabut. Saudara, di dalam perjanjian baru kisah ini terulang, di mana bukan tabut yang mereka angkat, tetapi ada seorang lumpuh yang mereka angkat. Markus 2 ayat 3-5 dikatakan ada seorang lumpuh yang digendong oleh 4 orang. Saudara, kalau saudara berkata, Pak, saya ini
bukan orang hebat. Saya hanya dari gereja kecil. Saya hanya pemimpin komunitas dari komunitas LGBT yang mau bertobat. Pak, saya ini cuma dari komunitas gereja yang ada di ujung dari Provinsi Banten. Pak, saya ini cuma orang miskin yang berharap saya datang ke pelayanan, ke gereja, ditumpangi tangan dan saya hidupnya bisa berubah. Saudara, saya mau katakan perlu lebih dari 1 orang, perlu lebih dari 2 orang, perlu lebih dari 3 orang, perlu minimal 4 orang untuk memikul kemuliaan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan sama-sama angkat tubuh dan darah Yesus. Dan kita juga akan sama-sama memberikan persembahan. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak, saya ini datang ke sini aja butuh ditransportin. Gimana saya bisa memberi persembahan, Pak? Saudara, hari itu di Alkitab dikatakan dengan sangat jelas. Ada kayu pengusung. Dia sudah dilapis dengan emas. Tapi Tuhan tetap menyebutnya si kayu pengusung itu harus tetap tinggal. Saudara, hari ini maukah engkau disalut Tuhan oleh emas? Maukah engkau Tuhan angkat engkau dan engkau tinggal menjadi orang-orang yang ikut memikul tanggung jawab? Saudara, kalau engkau ingin melihat Banten diselamatkan, engkau ingin melihat lawatan besar, engkau mau melihat Indonesia diselamatkan, engkau mau lihat gerejamu diselamatkan, engkau mau lihat keluargamu diselamatkan. Mari jadilah orang-orang yang mau memikul tanggung jawab. Mari jadilah orang-orang yang mau ada di dekat hadirat Tuhan. Bukan untuk terus meminta. Adik Pak Leo belum selesai ceritanya. Bukan hanya ujungnya mengetuk. Tapi ada orang-orang juga yang akan berkata, Tuhan, izinkan aku jadi anakmu dan tinggal di dalam rumahmu. Saudara bukan lagi jadi outsider, saudara ketuk dan engkau diizinkan masuk dan engkau tinggal selamanya bersama Tuhan. Saudara, wanita Samaria, dia berjumpa dengan Yesus 1 kali dan dia menjadi pembawa lawatan seumur hidupnya. Menurut sejarah namanya adalah Potini. Dan dia mati menjadi seorang martir yang kepalanya dipenggal dan dimasukkan badannya kembali ke dalam sumur itu. Saudara, hari ini kalau engkau dipanggil Tuhan untuk jadi kayu-kayu pengusung yang memikul tanggung jawab. Kalau engkau hari ini kau dipanggil Tuhan menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kalau hari ini kau dipanggil Tuhan menjadi orang-orang yang berdiri bagi Tangerang. Di Alkitab dikatakan ada 4 penjuru. 4 tabut itu harus cincin-cincin itu dari sisi yang satu dan sisi yang satu. Saya ini orang Bekasi, saudara. Datang ke Banten, datang ke Tangerang untuk memikul hadirat Tuhan di Tangerang. Amin. Di sini saya mungkin tahu di sini ada orang-orang Jakarta. Mana yang orang Jakarta boleh angkat tangan? Saya tahu di sini ada orang Kelapa Gading. Mana orang Kelapa Gading? Nah, itu ya yang ada di belakang. Itu dari penjuru-penjuru, saudara. Yang dari Banten boleh angkat tangan. Yang dari Tangerang. Yang dari Bekasi malah boleh angkat tangan. Saudara, kita dari penjuru demi penjuru. Kita datang bersatu di tempat ini. Untuk memikul tabut Tuhan. Untuk memikul yang lumpuh. Untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara, saya sungguh berdoa. Saya percaya saudara. Saudara gak akan selama-lamanya cuma jadi orang yang meminta. Saudara gak akan selama-lamanya datang, Pak, saya butuh didoakan. Gimana kalau bulan depan, bulan Desember, saudara berkata, Pak, boleh gak saya yang mendoakan? Bagaimana kalau saudara berkata, Pak, boleh gak kalau bulan depan saya yang menabur? Boleh tidak kalau saudara berkata bulan depan, Pak, saya bukan yang ditransportin, saya yang mau bawa jiwa-jiwa, Pak. Dan saudara jadi orang-orang yang ikut memikul tabut Tuhan. Saya mau tutup, saudara, di Alkitab ditulis. Dan yang terakhir, Filipi 2 ayat yang keempat. Di Filipi 2 ayat yang keempat, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, bisakah engkau forget yourself? Bisakah engkau melupakan dirimu sejenak dan engkau memberikan tanganmu untuk ikut pikul tanggung jawab?
Saudara, selama tabut yang mulia, tabut yang siapapun melihat mereka akan disembuhkan, musuh melihat dan musuh mati. Setiap kali mereka dalam medan peperangan, tabut itu dibawa dan pasti mereka dapat kemenangan. Tetap perlu ada 4 orang yang hanya diam dan pikul. Saudara mau lihat sungai Yordan terbelah, perlu ada 4 orang imam yang berdiri di tengah-tengah sungai sampai sungai itu terbelah. Saudara mau lihat peperangan demi peperangan dimenangkan, perlu ada 4 orang yang pikul. Saudara mau lihat hadirat Tuhan yang turun seperti di zaman Daud dan zaman Salomo, perlu ada 4 orang yang pikul. Saya mau katakan siapa ke-4 orang ini? Dia Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan saya. Sama-sama ulang lagi. Bapa, Putra, Yesus, Roh Kudus, dan jangan bilang kamu atau dia. Saya. Saudara mau lihat ada kemuliaan. Saudara mau lihat sungai terbelah. Saudara mau lihat surga terbuka. Saudara mau lihat tembok Yeriko diruntuhkan. Saudara mau lihat kemenangan. Saudara mau lihat kemuliaan. Saudara mau lihat hadirat Tuhan. Itu semua dimulai dari ada orang-orang yang memutuskan, aku mau pikul. Beberapa orang bisa pikul dengan memberi amplop. Beberapa orang akan pikul dengan bawa jiwa-jiwa di Natal kita bulan depan, saudara. Bulan depan kita akan ada Natal SRK, Natal Bahtera, Natal Pasukan Pendudukan Tangerang di tempat ini di tanggal 18 Desember, saudara. Di tanggal 18 Desember kita akan bersatu dengan jam 4 sore, kita akan bergabung dengan Bahtera, kita akan gabung dengan SRK, kita akan gabung juga dengan semua kita di tempat ini. Mari saudara berkata, gimana kalau saudara yang bawa jiwa kali ini? Gimana kalau saudara yang jadi di depan pintu? Sekarang pintu kita makin banyak, saudara. Pintu kita menggenapi tabut. Kalau dulu pintu kita 1, 2, 3, sekarang kita punya 4 pintu seperti khotbah hari ini, saudara. Kita punya pintu baru, aksesnya langsung ke mall. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang kita punya lift, sekarang kita punya eskalator. Saudara yang mungkin butuh lift, saudara yang butuh eskalator, sekarang kita punya akses ke mall. Saudara, itu perlu lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 Bu Iin, lebih dari 1 Pak Leo, lebih dari 1 Pak Yani. Kita perlu pikul kemuliaan Tuhan bersama-sama. Mari boleh saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saudara bisa doa, saudara tanya Tuhan, berapa yang harus kau persembahkan hari ini. Tapi mari angkat tubuh dan darah Yesus. Dan mari kita tutup ibadah. Pada hari ini kita akan bertemu tanggal 18. Itu juga akan jadi ibadah tutup tahun kita sebagai pasukan Tangerang yang baru kita mulai juga tahun 2024. Saya sungguh berdoa, ini baru permulaan, amin. Saudara lihat kursi sudah mulai penuh. Saudara lihat kiri kananmu, kursi sudah mulai penuh. Mungkin tahun depan kita perlu tambah kursi, amin. Mungkin kita perlu mulai sampai ke belakang. Kita mulai perlu tambahkan speaker, tambahkan TV. Sebab tempat ini akan sangat penuh, amin. Mari kita angkat tubuh dan darah Yesus. Tuhan, jadikan kami bukan hanya jadi konsumen Tuhan, tapi buat kami jadi produsen. Wanita Samaria, satu perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dia membawa 1 kotanya berjumpa dengan Engkau. Hari ini kami bawa kota kami bawa provinsi kami. Kami juga bawa keluarga kami, gereja, pelayanan kami. Kami juga mau bawa usaha, pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya saat kami pikul kemuliaan-Mu, Kau juga yang akan pikul hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini bukan milik kami lagi, tapi hidup kami adalah Kristus. Kami angkat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Seperti tubuh-Mu yang terpecah, buat kami juga menjadi roti-roti yang terpecah Tuhan. Buat kami menjadi orang-orang yang melupakan diri kami dan kami
memberikan tangan kami bagi kemuliaan, bagi kerajaan surga. Buat kami menjadi Yesus-Yesus di akhir zaman. Buat kami menjadi uluran-uluran tangan surga. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tubuh dan darah-Mu. Kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Mari makan, mari minum.